Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukup Allah sebagai pelindung. Nah, yang jadi pertanyaannya apa? Yang menjadi pertanyaan saya lah, itu yang jangan kamu menyangka apa Tuhan itu tiga, itu merujuk kepada putra Maryam dan perkataan dengan roh itu yang ditiupkan atau yang lain itu bang? Ya kepada putra Maryam. Sama perkataannya sama ruhnya gitu. Yang dimaksud dengan jangan menyangka Tuhan itu tiga itu. Iya. Oh gitu ya. Betul. Terus saya ke Al-Maidah 73 itu bang. Itu Tuhan satu dari yang tiga karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu gimana maknanya? Saya belum paham itu bang. An-Nisa 73. Gitu. Al-Maidah. Nih. Al-Maidah 73. 73 bang. Kamukah yang mengatakan itu kan? Nih, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari yang berkata mereka, pasti orang-orang kufur itu di antara mereka akan ditimpa adab yang sangat pedih. Nah, ini ada korelasinya dengan surah An-Nisa. Ada surah An-Nisa juga kalau Bang Farba salah di ayat sebelumnya. Di mana di situ orang-orang terdahulu, orang-orang kafir terdahulu mengatakan Allah adalah Tuhan dari yang tiga itu. Ini kelanjutannya. Gitu loh. Oke bang. Berarti maksudnya gimana itu kalau bukan tiga dari apa Tuhan itu tiga dan Tuhan satu dari yang tiga itu gimana itu korelasinya itu? Konsep Tritunggal yang kalian bangun ya di dalam pemahaman teman-teman Kristen jauh lebih dulu sudah ada dalam diri orang kafir yang mempelajari ajaran dari Nabi Muhammad dari Nabi Isa alaihissalam dengan mengajarkan konsep ketuhanan Tuhan Tritunggal. Karena kan dia tahu kan konsiliasi kan tahu kan konsili 325 siapa yang jadi Tuhan, konsili 425 siapa yang jadi Tuhan, konsili berikutnya konsili berapa tuh 5 berapa itu gitu loh, kan hadir Tuhan Tritunggal. Nah, surah An-Nisa ini mematahkan itu tadi, di mana orang-orang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, tiga di dalam satu gitu loh. Oke bang, sekarang saya tanya tentang Anas ayat pertama, kedua dan ketiga. Di situ dikatakan bani kulaudu berobin nas malikin nas ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia dan sembahannya manusia. Yang saya bingung bang, itu poin yang kedua itu rajanya manusia. Karena saya tahu saya kan seorang raja harus kelihatan bang. Itu gimana kesinambungannya itu bang? Oke, makanya jangan dipisahkan antara ayat pertama dengan ayat kedua. Kalaulah tadi ayat kedua, setelah ayat kedua nggak ada ayat ketiga, benar pemikirannya lain. Ya kan? Kalau nggak ada ayat ketiganya, pemikiranmu bisa kita benarkan, gitu loh. Pemahamanmu bisa kita benarkan. Tapi kenyataannya kan ada ayat ketiganya. Jadi yang dimaksud gini lah, yang dimaksud dengan rajanya itu di ayat kedua itu seperti apa itu lah? Saya belum paham itu lah. Ya, penguasa seluruh manusia, Malikin Nas, penguasa, pemegang ubun-ubun, pemegang kekuasaan seluruh manusia, Ilahin Nas, tapi kan lah, Tuhannya manusia. Tapi kan lah, seorang raja itu kan identiknya harus kelihatan lah. Gimana itu lah? Iya, itu ketentuan siapa raja harus kelihatan. Oh, jadi raja nggak perlu kelihatan juga lah gitu maksudnya lah. Nah, makanya gini ya, kata Malik itu bukan tak serta-merta diartikan dengan raja. Oh gitu. Malik oke lah, sudah. Ya, Malik itu bukan gelar. Sudah. Jangan dipaksakan artinya itu harus bergelar raja. Enggak, boleh diartikan raja dalam definisi penguasa. Menguasai, kan raja itu kan menguasai ya gitu. Tapi Allah itu bukan gelar raja, gelar itu bukan. Raja gelar Pak, raja gelar gitu. Oh gitu. Sementara di situ dalam surah An-Nas itu dia menyampaikan sifatnya. Dia menguasai gitu loh.
Nah, oke lah, saya tanya tentang surat Kahf 50 ayat 16 sih. Di situ dikatakan kalau Allah telah menciptakan manusia, Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pertanyaan saya lah, Allah itu di dalam tubuh manusia atau di luar tubuh manusia lah? Belum paham saya itu lah. Ya, di ayat berapa tadi? Nah, itu Kahf 50 ayat 16 lah ya. Minta maaf lah, saya di dalam hutan, jadi saya cuma ingat-ingat saja baru saya tanyakan. Oke. Sungguh kami sudah benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Apa yang mau sampaikan di sini? Nah, yang saya mau tanyakan itu, apakah Tuhan itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam Ya, jiwa manusia, ya. ataukah di luar tubuh manusia gitu? Karena kan Tidak, konteksnya di itu situ lebih dekat. tidak, pemahamannya tidak begitu. Dan di dalam Nah, enggak, surah artinya Qaf kan saya ayat nanya tuh 16 Bang, karena saya ini, belum tahu tuh. iya, di dalam surah Qaf ayat 16 ini Allah tidak berbicara tentang tempatnya, tidak. Tapi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dan tidak ada sesuatu yang samar disembunyikan baginya, gitu loh. Kemaha pengetahuannya Allah itu meliputi segala sesuatunya, gitu loh. Saking taunya Allah, gini lah. Ini analogi nih sebenarnya ya, atau kiasan nih. Ini kiasan ini sebenarnya, gitu loh. Saking taunya Allah berikan kiasan begini ya. Nih, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dirinya, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Sekarang saya tanya, sesuatu yang sangat dekat sama urat leher itu apa? Yang pasti nyawa lah, karena urat mengalir, darah mengalir di dalam urat tuh. Nyawanya di dalam darah. Apapun yang lain lakukan, pasti urat leher itu, apa yang ada di dekat urat leher itu pasti mengetahuinya kan? Betul sekali lah. Betul, karena Allah mengambil gambaran itu tentang kemahapengatawan Allah. Hormat lah ya. Gitu, tapi bukan tempat di situ, bukan berbicara tentang isimnya, bukan. Lanjut. Oke lah, sekarang saya bertanya di Al-Ankabut 46. Nah, di situ dikatakan begini, janganlah kamu mendebat ahlul kitab, ya kan, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang salim di antara mereka. Katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada Dia saja kami berserah diri. Pertanyaan saya lah, apakah benar Tuhan saya dan Tuhan Abang itu satu? Oke, hakikatnya seluruh manusia memiliki satu Tuhan. Buktinya apa? Lihat alam semesta ini satu, enggak dua. Berarti penciptanya satu atau dua? Hormat satu lah ya. Satu. Tapi Allah tak mengingkari ada manusia yang mengada-adakan Tuhan lain selain daripada Allah. Ada yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada yang mempertuhankan utusannya, ada yang mempertuhankan ciptaannya. Ada. Matahari ciptanya Allah. Adakah manusia menuhankan matahari? Ada. Nabi Isa alaihissalam dan seluruh Nabi Bani Israel utusannya Allah. Adakah manusia mempertuhankan Nabi dari Bani Israel? Ada. Orang-orang soleh dari Bani Israel dituhankannya? Ada. Adakah manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada. Tapi pada hakikatnya Allah itu satu. Siapa Dia? Dialah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta. Gitu. Pertanyaan terakhir lah ya. Pertanyaan terakhir lah ya. Itu saya sering mendengar itu kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, ini 3 kalimat yang berbeda merujuk pada satu sosok yang sama atau berbeda itu lah ya? Iya. Ini besar. Oke, rambut pelontos. Oke, apalagi? Ada codet di sininya. Oke, itu semua bukan kebagian dari sifatku? Bagian dari sifat lah ya.
Bagian dari sifatku. Ketika sifatku, orang mengenal sifatku, bukankah dia berbicara tentang aku? Yes. Nah, begitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sifatnya Allah. Gitu loh. Allah, apalagi sifat-sifat yang saya sampaikan tadi, itu yang saya sampaikan itu sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Sifatnya. Dia mensifati dirinya dengan maha suci, dia mensifati dirinya dengan maha kuasa, dia mensifati dirinya dengan maha pengasih, dia mensifati dirinya dengan maha penyayang, dia mensifati dirinya dengan maha besar, dan dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang penuh kemuliaan bagi dia. Dan mustahil bagi Allah memiliki sifat yang penuh kehinaan bagi dirinya. Oke, hormat kepada Lai, saya berterima kasih kepada Lai, saya sudah mendapatkan. Tanya aja lagi lah ya. Udah Lai, udah cukup. Saya sudah ketemu titiknya, saya sudah dari jawaban dan pertanyaan yang saya tanyakan kepada Lai, saya sudah menimbulkan satu. Gini, kalau aku boleh bertanya ini sama Lai ya, materi-materi tadi Lai dapat dari debat-debat atau Lai sendiri punya keluarga yang Islam? Beginilah, istri saya Islam, anak-anak saya Islam. Jadi saya mempelajari Al-Quran itu bolak-balik. Saya bisa mengetahui seluruh isi Al-Quran itu, cuma saya tidak pakai untuk mau berdebat lah ya. Gitu. Mungkin dia mengetahui isi Quran ya. Akhirnya saya ada sedikit menghafal lah, itu menghafal seperti yang ayat-ayat yang saya katakan pada lah itu. Tidak semua sih menghafal itu kan. Gini, istri lain Islam. Maksudnya gimana ya? Nah inilah yang lain belum ketemu di Papua. Oh, berarti kalian maksudnya istri Islam, Lai Kristen. Ya, anak dua saya Islam gitulah ya. Oh, di Papua boleh rupanya menikah beda agama? Wow, lengkap lah ya. Nggak mungkin. Apa? Nah, Papua dan Indonesia kan satu negara, mana Iya. bisa? Tapi kan kartu keluarga saya suami Kristen, istri Islam, anaknya pertama Islam, anak kedua Islam, itu fakta kan lah ya. Gimana sih lah ya? Iya, tapi KTP Laila Islam atau Kristen? Kristen lah, istri KTP Kristen, kartu KIA, kartu identitas anak Islam, lengkap lah itu Tidak, maksudku Unik gini lain. loh. Mayoritasnya Lai Bang. sama istri punya kakak enggak? Punya lah saya sudah bilang kakak tadi suami Kristen, istri Islam, anak Islam kok lah sudah kukatakan lah berulang kali lah tanya terus. Karena gini, tidak mungkin ya, karena Papua dan Indonesia dan Medan dan daerah-daerah lainnya itu satu kesatuan negara Republik Indonesia, hukumnya sama. Iya. Gitu loh. Kalau di Medan nggak boleh nikah beda agama, apalagi Papua ya pasti nggak beda, nggak boleh lah. Kecuali maaf cakap, Lae sama istri cuma nikah adat, tidak nikah gitu bernegara. Kan gitu. Mungkin seperti itu sudah lah. Seperti itu sudah yang lain kata. Jadi adat yang mengakui pernikahan kalian, bukan pemerintah. Karena adat sudah mengakui, warga sekitar itu menganggap kalian sudah menikah, gitu loh. Tapi pada sejatinya, kalaupun itu benar terjadi, di pandangan Islam, dalam hukum Islam, istri Lai itu sedang berzina. Oke lah ya. Oke lah, makasih infonya, makasih ilmunya. Semoga Lai dilancarkan rezeki, puasa Lai mungkin tinggal 3-4 hari, semoga lancar terus Lai. Jangan marah-marah terus Lai kalau debat dengan orang yang keras-keras itu Lai. Saya senang dengar Lai itu. Dengar Lai, tapi saya nggak suka kalau lihat Lai marah-marah itu loh. Aku nggak pernah gitu marah ya. Aku bilang, akulah apologet Islam, salah satu apologet Islam yang penyabar, baik hati, gitu loh, unyu-unyu. Cuman aku nggak rajin menabung saja ya. Gitu. Hormat Lai, saya senang sekali hari ini ketemu dengan Lai. Hormat Lai. Sudah Lai, saya pikir sudah cukup. Kalau Lai ada live lah, saya nanti mampir di bawah nonton Lai aja Lai. Hormat Lai, saya pamit Lai. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum Bang Dato. Bang Paruk, Bang Scorpio kan apa namanya tanya tuh
akun Bang Faruk tuh alamat Bang Faruk kurang lengkap katanya. Dia mau ngirim barang. Bang Scorpio. Bun Scorpio. Bukan Bunda Scorpio, tapi yang dari Singapura. Ya samamu kan Bunda ada. Korla. Apa tuh kesal? Ya tapi aku kirim ya. Maksudnya aku menyampaikan dulu ke Bang. Kan aku izin dulu sama Abang kan. Ya kirim lah. Nah, Kenal kau kan sama beliau kan? kenal. Insya Allah kenal. Ya udah kirim. Ya assalamualaikum Bang Dato. Mana Bang Dato ini? Jawad, selamat bergabung Jawad. Aku ini bang, alah nggak pernah abang follow back aku. Udah aku follow. Nah ini ku fallback dah. Silakan Dral. Apa yang mau ku sampaikan Dral? Nggak, cuman selamat ini aja. Selamat Lebaran, minal adili wa faizin. Mohon maaf, lahir dan batin. Lebaran, belum lebaran, masih puasa. Kan 3 hari lagi. Iya, tapi belum lebaran. Itu ngucapinnya pas lebaran. Oh, Selamat Idul Fitri, Bang Faro itu pas nanti lebaran ngucapinnya. bang, kapan itu kawan aku itu mau mualaf? Dia mau Hei, itu aja yang kau tanya. enggak dia katanya mau mualaf. Ya udah. Mana dia lama kali katanya. Aku bilang Pergi dia ke masjid, syahadat di masjid dia Dral. Pergi ke masjid. Kan nggak harus ke sini mualafnya kan. Ke masjid kan bisa dia pergi ucapkan Bentar, kalimat Bang. syahadat. Apa? Ya. oh, Biasa kali nih, kalau aku ngomong sama orang. Jadi dengar dia kok ngomong Bang Faro. Iya. Ngomong dia sama orang. enggak. Tadi mama aku nanya. Jadi enggak jadi kita ketemunya bang sama kawan aku itu. Aduh, kalau udah ketemu sama kau pasti UUD Sal, ujung-ujungnya duit. Nanti tunggu lah, aku punya duit Dral ya, tunggu aku punya duit. Kau tahu lah ini lebaran Dral, biaya besar loh Dral, anakku 4 Dral, istriku 1 Dral, aku harus beli baju lebaran 4 anak, 1 istri Dral. Kau jadi curhat Bang Faro. Kau jadi curhat. Kau takut Iya. Kau takut diminta THR kau ya, takut diminta THR kau ya Bang Faro ya. Langsung curhat kau ya. Oke. Bilang. Iya bang. Pertama tuh yang kedua Bang Faruk. Jadi bilang. Enggak apa-apa kalau Bang Faruk. enggak dikirim ya kan. Bentar Dral. Ini alamat yang pertama tuh yang kedua Bang kirim. Oh yang pertama, jangan yang kedua. Yang pertama aja ya. Iya pertama. Oke, siap. Bukan yang. Teman-teman, maaf ya teman-teman. Kenapa aku tanya dulu? Karena ini bentuk privasi juga. Kalau Bang Faruk mengizinkan ya berarti begitu. Bukan aku langsung kirim aja nggak bisa, tanya dulu ke orangnya gitu. Oke Bang Faruk, ntar saya kirim. Iya. Bang, Nanti Dral ya, tunggu aku ada rezeki nanti kita jumpa Dral. iya jangan lupa bang itu ku sertifikat aku. Maaf ya bu bang, cuma itu aja. Iya. Terus apa lagi Dral? Cuma itu aja. Ini kok tiap hari kau WA aku, Bang. Aku gak makan 3 hari, tapi masih hidup kau. Cuma Bagaimana dong kakak? ini udah hari keberapa kok nggak? Ini udah hari keberapa kok nggak makan? Enggak, ini tadi aku udah minta sama kakak angkatku dikasih, jadi kemarin kasih awak cepet. Nah lah, uang jangan ini jangan kuat kau merokok. Makan itu penting daripada rokokmu, tanya. Iya kak. Kan ngos-ngosan ngerokok pula, memang gak tahu diri. Macam mana? Semalam tuh kan Belum laku rupanya. Kalau udah laku kan ku ganti semuanya itu nanti. Ku kasih kak. Ku TF dia, ku transfer. Kok laku ber-MM itu rumah itu? Apa enggak sadar diri awak? Siapa yang bantu awak? Siapa yang puasa ini Dral, puasa ini ada bunda apa dan nanya ibu nggak bunda Cahaya. enggak bang, lu kemana lah bang? Enggak bang, suka, bang.
3 hari dia bang nggak makan katanya semalam, tapi nggak puasa dia. Coba. Kemarin yang itu yang puasa bang. Cuman lah, nggak tahu aku bang. Tapi kok nggak ada uang mau makan gitu loh. Iya karena itu faktor itu. Itu juga kemana lah bang? Awak ngurus rumah itu di banjir lagi. Kemarin tuh hujan terus kali banjir. Pening kali aku. Bentar. Ini STPL ini memang longor lenten ya. Apa manfaat lempar batu jumroh? Beda kan perintah sama ketentuan. Itu yang kau tanyakan tuh perintah. Beda kan sama keadaan. Kematian Yesus itu keadaan, gitu kan, keadaan dia matikan, bukan perintah kan. Sesuatu yang menghadirkan manfaat langsung kepadamu itu sebuah keadaan, bukan perintah, gitu loh. Contoh nih, kau makan, ini kan keadaan nih, makan nih, keadaan nih kan, gitu loh. Kata kerja nih kan, kau makan nih, hasil dari manfaat apa yang manfaat kau dapatkan ketika kau makan? Kenyang, gitu loh. Begitu. Apa manfaat kawinmu? Untuk supaya kau punya Tuhan. Kalau Daud tak poligami, kau kan nggak punya Tuhan. Itu manfaatnya supaya kau punya Tuhan-Tuhanan. Tapi Dral, kau puasa lah kau Dral. Tinggalkan tabiat-tabiat keotenan modral ya. Lagi aku bang. Hah? Buktinya aku puasa, sholat aku ngapal ikro. Udah ikro itu aku. Cuma bang. Itu Mau kewajiban, itu kewajiban. rumah opung aku tuh jauh kali, sebatang hari, aus, awak tengok orang-orang minum es. Aduh, tergoda juga awak ya kan. Awak minum juga lah, coba beli. Bang Paru, si Drol Bang Paru, dia kumur-kumur Bang Paru. Kita aja Bang Paro. Kumur-kumur ya kan? Kumur-kumur 3 kali. Tergoda aja nengok orang guys. Yang keluar sekali Bang Paru. Kenapa lah tergoda kau? Di TV nggak berani ini. Oke, ini kita sapa dulu. Nurwadela, jam dulu Dral. Nurwadela. Ini STP lagi. Nabimu punya 1 istri sebelum Nabi ya. Setelah Nabi istrinya 11 orang. Loh kok kenapa kau yang iri? Kok kau yang protes? Allah aja nggak protes, kau yang makan babi yang protes. Iria. Nabi kami punya istri 11, Tuhan kau nggak laku, Iria. Kau yang iri, lucu lihat aja. Allah aja di dalam Al-Quran membolehkan itu, gitu loh. Surah Al-Adab 51. Bedakan itu. Oten ini iri. Kalian harus terima kenyataan, teman-teman. Pahami sejarah. Abu Jahal, ya, musuh Nabi Muhammad SAW, membenci Nabi. Istrinya 200. Abu Lahab istrinya berapa? Ratusan istrinya. Kenapa itu gak kalian ungkit? Abu Jahal istrinya 200. Kenapa gak itu kalian bahas? Karena kalian gak iri pada Abu Jahal. Kau gak iri kepada Abu Lahab. Kenapa kau gak iri? Orang lain sama-sama kafir. Salomo aja Bang Paru, Yang Salomo. kalian irikan, dengkikan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ada keirian kalian dalam diri Nabi kepada Nabi kami, sebagaimana ya iri yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian, kafir-kafir senior lah sebelum kalian. Kalian ini kan masih kafir-kafir junior, kafir-kafir senior kalian kan gitu juga iri kepada Nabi kami gitu. Tinggal di mana tapi Bang Faruk Dral biar belajar sama Bang Alif. Gak mau dia Bang Muhammad 26. Kemarin waktu dia baru kusyahadatkan, langsung kutawarkan dia supaya tinggal di pondok tapis kami gitu loh. Gak mau dia minta pulang ke rumah. Tapi ya setelah dia pulang,
Lah terus belajar tentang sidrar ini, mau belajar sidrar ini, ya alhamdulillah juga dia nggak tinggal di pondok tahfidz. Kenapa gitu? Banyak kali makannya. Kalau nggak tumpur kita bang. Sidrar lebih banyak makannya. Jadi begitu teman-temannya, dia yang tidak mau, bukan kita gitu loh, yang nggak mengizinkan, kita paksa dia. Waktu itu saya kedatang ke Medan gitu loh. Jadi kau pulang ke rumah mamamu Indra, pulang laku bang kata dia. Ya udah, aku bilang. Jadi pulang kok kan? Iya. Dia udah pulang ke rumah mamanya, dia nggak mau mondok. Beda sama si Ajian yang syahadat kan, saya datang. Iya. Ngobrol sama dia, syahadat. Kalau mondok kalau gitu. nanti aku mau bang. Siap. 86. Kenapa kok jadi mau? Ya mau aja lah bang. Aku mau sungguh-sungguh. Sampai lagi nih, sisa kubur halusinasi. Kalau sisa kubur kau katakan halusinasi, Tuhan mati tergantung pun halusinasi lah. Itu lebih tidak masuk akal. Itulah makanya teman-teman Kristen, kalian jangan berbicara di luar Bible kalian. Bible kalian saja berbicara tentang sisa kubur loh. Aku bisa tunjuk ayatnya. Berbicara tentang sisa kubur. Tapi Bible kalian itu tidak pernah berbicara tentang Tuhan mati tergantung. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bilang kan kembali, sesuatu yang ada dalam Bible kalian bantah. Sesuatu yang nggak ada dalam Bible kalian percaya. Aneh kalian. Gitu loh. Aku kasih ayat nih, silakan naik kau. Berbicara tentang sisa kubur. Ayo kasih ayatnya. Gitu loh. Nurwadela. Apa Dral, nyesal kau kan Dral nggak masuk pondok kau. Kemarin ada yang apa bayar zakat mal kepada mualaf yang di pondok Tapisku Dral. Masing-masing mereka dapat 1 juta Dral. Si Alif dapat 1 juta, si Agian dapat 1 juta. Dapat mereka. Terus kemarin mereka tuh kan kegiatan di 10 malam terakhir dapat kue lebaran. Gitu loh. Belum rezeki aku. Bukan rezeki kau tolak. Iya maksudnya kan bang, aku bang mau lah bang sana bang. Aku bilang nantilah kita jumpa bang bilang. Ya iyalah, kan aku kan gak di Medan, Dra. Iya maksudnya entah bang Adi Bala suruh kan ke sana biar ke sana aku. Nggak boleh. Kalau ada nambah santri di sana, ya, kalau ada nambahnya santri di sana, itu nggak boleh tanpa seizin aku dari Ustadz Hendra, nggak boleh. Ya kan nanti kan bisa lewat VC kan bisa bang teleponan kalau nggak percaya. Harus aku hadir, begitu SOP-nya. Kalau nggak nanti si Gondrong marah. Diobrak-abrik si Gondrong nanti pondok Tafis itu mau aku tanggung jawab. Kau sendiri tahu Gondrong orangnya temperamen. Kalau nggak sesuai sama SOP-nya dia, 2 hal yang terjadi. Yang pertama dikutuk, yang kedua diobrak-abrik. Bang kawan aku itu bang nggak mau bang tinggal di pondok. Ayolah kita tinggal di pondok. Enggak lah, jadi aku punya rumah kayak mana katanya. Aku mau sadar aja. Yaudah, tinggal di rumahnya aja lah. Ya. Uang kas pondok pun udah menipisnya. Gitu loh. Ya, silakan. Jadi sama aku nggak ada TR-nya. Nanti. Tak percaya kalian kan? Udah aku bilang sama kalian. Kali ini ngomong kita panjang lebar, ujung-ujungnya ini. Bukan lo bang. Ujung-ujungnya makanya lemas aku. Kakak aku kan udah pergi bang ke Surabaya. Jadi inilah aku banting tulang nih mau segala macam cara mau ku apakan lah bang. Sampai jual darah aku bang. Maaf cakapnya jujur aja aku bang. Sumpah nggak bohong aku bang. Jual darah aku bang. Udah jadi laku lah bang. Udah jual darah aku bang. Oh, aduh, jangan-jangan darah kau dipakai nanti itu untuk nebus dosa itu, Dral. Apa lagi ya kan? Kau jual gitu loh. Apapun timang mati ya. Timang mati nggak makan. Sama siapa kau jual darahmu? Sama orang lah bang. Iya, orang itu siapa gitu loh. Perorangan kah? Instansi kah?
Frustasi. Oh, berapa jerigen kau jual? 1 jerigen, 2 jerigen? 1 kantong lah bang. Matilah 1 jerigen. Oh, berapa duitnya? Itu kan bang cuman dapat 300. Oh, 1 kantong dapat 300. Iya. Oh, Dral, jual lagi lah sekantong lagi Dral, biar bisa beli celana lebaran aku Dral. Nanti lah bang. Di malaikat aja itu. Dral, udah berapa hari Dral kok puasanya lewat Dral, nggak puasa Dral? Bolong. Aku puas. Ini hari adalah 3 hari aku batal. Bukan ini hari, aku tanya keseluruhan. Kalau ini hari cuma 1 hari. Selama sebulan ini, selama menjalankan ibadah puasa, bulan puasa, berapa hari yang bolong? Oh udah 2 minggu lah bang bolong. Lumayan Bang Faruk. Itulah pentingnya Dral. Kalau kamu tadi di pondok minimal kamu bolongnya 1 hari tuh. Itu pun udah maksimal ya, bukan minimal. Maksimalnya kamu tuh bolong 1 hari 2 hari. Mungkin dalam keadaan pertama nggak tahan. Buktinya si Agian itu tahan kok Bang Faruk ya. Si Agian kan tahan. Karena apa? Karena bersama orang-orang yang berpuasa. Makanya kita tuh ketika bergaul itu bersama orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan kebaikannya. Contoh nih, ku kasih analogi. Kalau kamu berteman sama pandai besi, kamu nggak mendapatkan besinya, tapi kamu mendapatkan percikan baunya. Begitu juga kalau kamu berteman sama tukang parfum, kamu nggak mendapatkan parfumnya, minimal kamu mendapatkan wangi-wangian dari parfum tersebut gitu. Nah inilah pentingnya dalam Islam ketika mereka tuh berteman gitu. Kalau kamu di pondok kemarin tuh minimal ya, maksimal kamu tuh bolongnya 1 hari 2 hari, itu maksimalnya. Selebihnya itu alhamdulillah gitu ya. Sorry. Benar juga solusi dari orang pertama tuh, orang Bang Adibala, Bang Faruk, benar juga. Tapi kan kita kan dikasih kepercayaan. Jadi kalau nggak dikasih makan anjing, apalagi nggak dijaga rumah itu, mati anjingnya. Habis lah barang-barang yang di situ dicuri orang. Setelah itu, ketika kau nggak ikut saranku karena lebih memikirkan anjing kau, setelah itu ya kehidupanmu yang kayak gitu jadinya kan. Itulah, tulangku pun udah nggak open soal rumah. Merepet dia. Nggak bisa kau ngatur. Nanti kalau soal uang itu nomor 1 kau tanya. Oke, siapa dulu ya? Rizamil, selamat bergabung Rizamil. Assalamualaikum Bang. Turunkan ya Bang. Salam. Ya Bang? Turunkan ya Bang. Siap Bang, siap. Oke. User, selamat bergabung user. User 5056. Ya kau sabarlah Dral ya. Ini pun namanya hidup itu kan ada ujiannya Dral. Aku tengok ini dagangan parfum pun tak selancar kemarin. Ya mungkin karena teman-teman. Nggak, gini Bang, aku kan dengar dulu biar kau tahu. Oke, gitu siap Pak Bos. Kenapa Pak Bos. aku tidak menanggapi WA kalian ketika kalian minta sesuatu sama aku? Ya, aku nggak mau nanti kalian sakit hati kalau aku bilang nggak ada. Jadi aku diamin dulu. Kalau nanti ada rezekiku bagi, itu nyanyiannya. Tapi harus tahu lah kondisinya Dral gitu loh. Cair dong diberkati bunda ini. Nah, tengoklah ini bulan Ramadan kan gitu, mau berlebaran. Mungkin teman-teman muslim kan lebih fokus untuk beli baju lebaran anak-anaknya daripada parfum. Jadi penjualan paling laris itu pasti jualan pakaian, bukan jualan parfum. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ekonomi memang Indonesia ini lagi tidak sedang baik-baik saja Dral. Ya, kesulitan ekonomi itu merata Dral, di mana-mana itu merata.
Jadi setiap satu sama lain kita lah yang harus berupaya memahami, bersabar dengan keadaan ini, dengan kondisi ini gitu loh. Jadi nggak semuanya lah ketika kau minta cair, kau minta cair, kau minta cair. Kau minta sama aku minta sama siapa? Aku udah minta sama Allah lah bang. Iya. Ya, aku minta sama Allah, tapi kan harus bersabar kan. Iya bang. Loh, kita bukan kayak mereka ketika kita minta sama Allah turun dari langit nggak gitu. Gitu loh. Semua doa kita dijabah sama Allah, tapi dijabahnya doa kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kehendak dari Allah. Begitu, Tral. Iya bang. Kalau aku baru tuh kan. aku mau bantu orang abang mau jual parfum di sini karena ada orang-orang di sini mau beli parfum dulu. Waktu kakak aku jualan parfum, aku bantu jualin. Laku lo bang banyak parfumnya. Kalau Sekarang mau, 120.000 parfumku jualin. ya nanti kalau aku jual 100 lempul, untungnya sebagian sama aku bang ya. Iya, sama kamu lah nanti, gitu loh. Kalau kau jual nanti cepet nimpul pun untung sama kau nanti jadi 40. Sama aku 110 aja bayar. Iya bang, siap bang, siap. Oh ya. Jadi kapan parfumnya nanti bang? Aku jualkan. Ya mulai dari sekarang lah kau jual. Iya, aku nggak bisa ongkem, belum bisa ongkem kamera. Soalnya akunku ini akun baru, akun yang pertama itu udah. Kau bilang kau mau jualan di dekat rumah kau, kan on cam kau, cuman. Iya maksudnya nanti Kan dekat tetanggamu kan nampak wajahmu kan. enggak lewat dari saudaraku. Mana barangnya? Katanya kalau ditanya barangnya nggak ada. Oh daster aja lah, daster juga kau jual, aku kan jual daster juga. Iya. Kan ada sama dasternya kan. Udah kutanyain dasternya sama orang, nggak ada yang mau. Kalau parfum itu kurasa mau, parfum nggak mau. Ya kau tawarkan lah, nih. Maksudnya gini Bang Faruk, maksudnya Sidral ini Bang Faruk itu kirim ke Sidral parfumnya, nanti si Sidral jualin gitu maksudnya Bang Faruk. Iya gitu bang. Kan? Abang kirim 100 kotak ya kan, aku jual di sini. Gak usah Bang Faruk. Betul. Gini Nanti kalau Dral. udah terjual, aku TF sama abang. Gini Dral, dengar. Bang Faruk tuh kasih bentuk dengan video aja, video foto-foto, nanti misalnya orang ada yang mau beli, baru transaksi sama Bang Faruk, baru udah ditransfer ke Bang Faruk, baru Bang Faruk jual, kirim nanti ke kamu uangnya gitu. Yang berapa gitu. tadi misalnya 150 kan, Bang Faruk minta 110, berarti nanti setiap parfum nanti dikasih 40.000 samamu, kan begitu Bang Faruk ya? Iya, nanti kalau orang tuh mau tahu wanginya, aromanya kayak mana, contohkannya. Orang itu udah tahu tuh wanginya, wangi misalnya kayak ini, misalnya vanilla itu udah tahu karena mereka pernah pakai parfum juga gitu. Bilang aja premium. Kalau disampaikan sama parfumnya, nggak tahu lah Bang Faruk lah. Aku minta Bang Faruk ya. Kalau Bang Faruk mau kirim parfumnya 100. Gitu. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau memang susah diajarin, karena mereka bersuara, halo semangat pagi, hai jangan ngamuk, halo. Ya, halo, selamat pagi. Pagi saudaraku, pagi juga. Katolik Ayo, selamat Protestan pagi. abang, pagi. Ya, Protestan, Katolik. saya ini Protestan. Protestan. Oh siap.
Oke, bisa diskusi baik-baik kita, Bang. Protestan. Iya, Ya. sip. Oke. Ini ada Saya ada mau bertanya, gimana? gimana? Ini temanya tentang ini apa ada- ya diskusi ini? Maryam. Maryam ayat 31 versus Galatia 3:13. Oh, sebentar ya, saya coba buka dulu ya. Oke kawan. Oke, silakan. Maryam. Maryam 3 Maryam. ayat surah Maryam ayat 31. Itu di Bible ya, di Bible. Al-Qur'an, kalau di Bible itu Galatia 3:13. Oh, Galatia 3:13. Oke, sebentar. Ya, Saya coba baik. buka dulu ya, Bang ya. Siap. Oke, Galatia. Oke, sebentar. Mungkin di sini kita berdebatnya, bukan berdebat ya, maksudnya berdiskusinya Diskusi. lebih dingin. Oke, ya. Ya. Galatia bab 3 ayat Oke, aduh, sinyal tidak ada. Sebentar ya Mas, masih tunggu loading ini. Iya, silakan. Oke. Ini yang mau didiskusikan apa ya Mas? Yang Mas persoalkan ini di sini apa ya? Iya. Jadi gini, Bang. Kalau di Islam itu kan di Yahudi yang dikutuk itu kan iblis. Kalau di Islam juga begitu, yang dikutuk itu iblis. Tapi kok di agama Anda yang dikutuk malah Yesus? Padahal Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia memuliakan aku. Itu tertulis di Yohanes 16. Tapi kok di agama Anda, Yesus yang malah jadi kutuk di situ. Kalau di ajaran Yahudi dan Islam, yang menjadi kutuk itu iblis. Kenapa di agama Anda justru sembahan Anda yang menjadi kutuk? Itu gimana ceritanya? Oh, maksudnya itu bukan Yesus dikutuk oleh iblis, ya kan? Tapi iblis itu dia datang untuk memuliakan Yesus, begitu Bang sebenarnya. Statementnya itu seperti itu. Jadi iblis datang itu dia mau memuliakan Yesus, mau memuji Yesus begitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dia datang untuk memuji bahwa dia kalah dari Yesus itu sendiri, begitu Bang. Itu saya sih maunya begitu juga. Tapi kan yang tertulis di Bible enggak begitu. Iblis malah mencobai Yesus, membawa Yesus, mengobok-ngobok Yesus. Apesnya di endingnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Kalau di Yahudi, iblislah yang terkutuk. Islam, iblis yang terkutuk. Di kitab Anda, Yesus yang terkutuk. Itu gimana? Kok bisa? Ilmu dari mana itu Paulus dapatkan itu, Bang? Jadi begini ya Bang, saya mau jelaskan bahwa Yesus itu mati, wafat bukan dikutuk, tapi dia menyelamatkan manusia, begitu. Dia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang membuat Yesus itu didera, dimaki, segala macam itu kan karena ketegaran hati manusia. Karena pada waktu itu Yesus datang, dia berseberangan dengan ajaran-ajaran yang sudah diteruskan oleh para nabi. Jadi begitu. Jadi dia meluruskan semuanya, dia meluruskan semua ajaran-ajaran itu. Jadi anggapan orang waktu itu, ajaran Yesus itu sangat bertentangan. Misalnya begini, karena ajaran Yesus itu adalah ajaran dengan dasar kasih. Jadi seperti itu. Dia misalnya begini, dalam kitab suci tertulis, barang siapa menampar pipi kiri, juga berikanlah pipi kananmu. Karena dia itu kasih terhadap sesama. Nah, jadi dia
dengan saking kasih itu dia menyerahkan nyawanya kepada dia menyerahkan nyawa itu demi dosa-dosa manusia. Jadi seperti itu. Iya, iya. Itu sekali lagi itu maunya saudara. Tapi yang tertulis di Bible kan tidak seperti itu. Itu ajaran yang datang setelah Yesus itu dinyatakan mati dengan jalan kutuk. Sekarang permasalahannya, kata Yesus kepada Bani Israel, aku akan pergi kepada Bapa, dan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini tugasnya memuliakan aku, kan gitu. Yohanes 16 nomor 12-13. Tapi faktanya setelah Yesus pergi, malah yang datang ajaran yang mengutuk-ngutuk dia gitu loh. Dia selalu dikutuk, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dan berujung dikutuk. Maksud saya gini ya bang, kalau toh Yesus itu kasih, ya memang Yesus mengajarkan kasih. Tapi nggak juga harus diajarkan bahwa dia mati dengan secara tragis begitu. Itu terlalu sadis bang. Makanya muncul pernyataan-pernyataan dalam Bible itu yang kontradiktif dengan ajaran Yesus itu sendiri gitu loh. Maka muncul pernyataan saya ketika Yesus mengatakan yang datang setelahku melanjutkan tongkat estafet pengajaranku, kenabianku adalah roh kebenaran yang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Sedangkan Paulus ajarannya menghinakan. Malah seluruh orang Kristen di dunia berleha-leha, tidak ada rasa takutnya melakukan kemaksiatan karena mereka berpikir ada Yesusnya sebagai tumbal. Semua dosa-dosa, bahkan dosa dunia itu dilimpahkan ke Yesus. Ini kok menghina, bukan memuliakan, tapi malah merendahkan. Yesus diibaratkan seperti tong sampah, tempat pembuangan sampah gitu loh. Padahal Yesusnya nggak gitu ajarannya. Saya perbaiki sedikit ya, seperti ini di dalam Bible itu Yesus kan mengatakan bahwa setelah mereka setelah dia akan ada yang lain, ya kan? Berarti di dalam Bible itu kan terbagi atas dua, ada perjanjian lama dan juga ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang datang duluan itu nabi-nabi, ya kan? Firmannya belum digenapi, ya kan? Firmannya belum digenapi. Namun setelah nabi-nabi itu semua datang, semua sabda atau firman yang ada dalam kitab suci itu digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya setelah nabi-nabi akan datang Yesus, begitu. Mungkin atau abang salah paham atau bagaimana? Salah tafsir mungkin. Maksudnya itu setelah nabi-nabi akan datang Yesus yang akan menggenapi semua firman yang diberitakan oleh para nabi. Iya, menggenapi tapi tidak juga harus mati terkutuk abang. Tidak ada nubuatan orang suci utusan Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimuliakan Tuhan malah mati dengan jalan kutuk. Mati dengan jalan kutuk itu kan doktrin Paulus doang, demi untuk menyenangkan hati Roma dan Yunani kala itu. Makanya muncul pada saat kita mengkaji data ini, kok bisa Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk? Bukankah Tuhan itu tinggal mengatakan dosamu telah aku ampuni, dosamu telah aku hapuskan, selesai. Ini kok harus ada sandiwara yang lebih sadis dari film India? Kok bisa kayak gitu? Sedangkan seperti ini, iya, bukan mati karena dikutuk. Seperti itu dalilnya begitu, bang. Dalilnya begitu. Dia mati menebus dosa manusia. Kenapa? Abang dengar dulu ya. Begini, dia datang, dia mewartakan kabar gembira dari Tuhan itu sendiri. Dia mewartakan Injil, ya kan? Dia melakukan evangelisasi, ya kan? Evangelisasi yaitu kabar gembira yang dari Tuhan kepada manusia. Nah, setelah dia sampai kepada ruang lingkup manusia itu sendiri, dia memberitakan kerajaan Allah. Dari situ mereka yang ada di situ tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri dari Tuhan. Karena bertentangan dengan ketegaran hati, oleh sebab itu mereka menghukum Yesus, ya kan? Tapi
Yesus tidak mengalahkan Yesus dia tidak mati terus, tapi dia bisa mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit lagi. Nah, dia Ya, oke. itu pola dari Paulus, abangku. Yesus itu datang hanya untuk dipercaya sebagai apa? Sebagai Mesias, Rasul, udah selesai. Ketika orang-orang menerima dia, siapapun di bumi ini, termasuk umat Islam, kalau dia sudah menerima Yesus itu Mesias, orang yang diurapi untuk kaumnya Bani Israel, orang itu memperoleh hidup kekal. Selesai. Tidak ada sandiwara-sandiwara disalib, dikutuk, ditombak, apanya itu kayak maling motor, Bang, kayak maling sapi diperlakukan seperti begini, itu. Mas. Itu sabar. Itu maunya Kristen, karena Kristen ini pemalas. Dalam arti kata, orang Kristen itu kumpulan orang-orang yang malas beribadah kepada Tuhannya. Mereka mau yang simple. Pokoknya dijanji selamat, dosanya dihapuskan, cuma datang nyanyi-nyanyi sekali minggu udah masuk surga. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Coba Anda baca Matius 19 nomor 16. Apa kata Yesus di sana? 17, 18 seterusnya. Ketika ditanya bagaimana cara saya untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, lakukan segala seluruh perintah Elohim. Matius 26 nomor 1. Jangan kau mengikuti tata cara agama orang Yahudi dan Farisi. Mereka cuma menteorikan tapi mereka tidak mempraktekkan. Hidup kekal itu adalah melakukan segala sesuatunya. Apa itu? Menyempurnakan Torah, menggenapi Torah, melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Itu baru bisa selamat. Dan mengaku Yesus sebagai Mesias, Rasul. Titik. Kenapa harus ada ajaran justru malah menghapuskan perintah-perintah Tuhan demi untuk nyanyi-nyanyi doang 1 kali seminggu? Jadi begini, Mas. Jadi mungkin kita beda penafsiran, ya. Kalau menurut orang-orang Kristen, bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa manusia. Dosa itu seperti apa? Misalnya begini, Yesus itu datang ke dunia untuk mewartakan kabar gembira, seperti yang sudah dikatakan dalam Injil, kan? Ya toh? Untuk mewartakan kabar gembira, untuk mengajarkan yang baik, ya kan? Agama itu kan mengajarkan kita yang baik. Jadi pada saat itu ajaran-ajaran Yesus yang diantara lain meliputi misalnya, barang siapa menampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Barang siapa meminta engkau mengantar dia untuk 1 mil, antarlah dia lebih dari 3 mil, begitu. Artinya perbuatan kasih itu lebih dari perbuatan yang sebenarnya. Jadi ajaran-ajaran itu orang-orang yang hidup pada zaman Yesus waktu itu mereka tidak paham. Lalu mereka menganggap Yesus itu telah menghujat Tuhan karena dia menyebut dia itu Tuhan. Karena Yesus itu sebentar ya, Mas. Jadi yang pertama itu adalah dari dalam agama Kristen itu, di dalam kitab suci tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, ya toh? Itu firman, semuanya firman. Lalu digenapi oleh Yesus, firman menjadi manusia. Jadi dalam perjanjian lama itu firman yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Lalu pada saat itu, karena orang-orang waktu itu kurang percaya, lalu firman itu yang disampaikan oleh para nabi diturunkan, firman menjadi manusia, lalu menjadilah Yesus itu sendiri. Lalu Yesus turun untuk mengajarkan sesuatu. Tapi tanggapan manusia waktu itu, mereka tidak terlalu dalam untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh Yesus. Namun Yesus menyebut dia adalah Raja. Yesus menyebut dia adalah Tuhan. Karena waktu itu ada yang berkuasa seperti Pontius Pilatus, Raja Herodes. Waktu itu mereka tidak mau melakukan suatu mediasi atau sebuah diskusi, tapi mereka langsung mengambil jalan pintas untuk menghukum Yesus. Dosanya di mana? Dosa itu mereka menghukum itu adalah dosa manusia. Lalu Yesus dicambuk. Tapi apa kata Yesus? Dia tetap pada perbuatan kasih itu sendiri. Jadi dia tidak melawan. Kalau andaikan waktu itu Yesus melawan,
dan mengatakan semuanya lenyap atau dia membuat mukjizat, pasti mereka waktu itu akan mengalami musibah. Tetapi Yesus tidak mau manusia mengalami seperti itu, karena dia dia tetap pada ajarannya, yaitu kasihlah sesama manusia. Barang siapa yang merusak engkau, jangan membalas dengan keburukan. Jadi waktu itu Yesus tidak membalas kejahatan mereka itu dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Artinya mereka menghukum, Yesus tetap. Namun pada akhirnya Yesus bangkit kembali dari kubur itu sendiri. Nah, dia tidak lenyap terus di kubur. Dia bangkit lagi, dia bisa mengalahkan maut. Nah, jadi seperti itu, Bang. Makanya kami menyebut bahwa Yesus itu adalah raja. Oke, kami hargai itu iman Kristen. Sayangnya bertentangan dengan ajaran Tuhan, kan gitu. Jadi gini saudaraku, kalau Anda mengatakan kasihi, mengasihi itu mentaati firman Tuhan, bukan mentaati manusia. Yesus mengajarkan kemudian, jika kamu ingin selamat, sederhana, lakukan apa yang diperintahkan oleh Elohim. Itu aja. Penggenapan yang Yesus ajarkan itu bukan mati di atas tiang salib, tetapi melaksanakan segala ketetapan, bahkan lebih daripada itu. Kalau ada perintah jangan membunuh, lebih daripada itu, jangan kau marah. Kalau ada perintah jangan berzina, lebih daripada itu, jangan kau melihat wanita dengan nafsu. Itu ajaran penggenapan itulah yang menyebabkan manusia bisa selamat. Bukan kemudian Tuhan turun ke bumi, mati, bunuh manusia, kemudian manusia dihapuskan perintah-perintahnya, habis itu cuma nyanyi-nyanyi doang, dandutan 1 kali seminggu, mimpi masuk surga. Gak ada ajaran Yesus begitu, itu gak ada. Ajaran Yesus, hidup kekal itu adalah lakukan segala perintah Bapa. Matius 19 nomor 16, itu perintahnya. Lakukan segala perintah Bapa. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Matius 5 nomor 20. Maka kehidupan setelah ajaran Yahudi, ajaran Farisi adalah kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada ajaran-ajaran orang Farisi, yaitu melakukan segala apa yang Bapa perintahkan dan menerima Yesus sebagai Mesias. Titik. Lah ini kok justru ajaran Mesiasnya dihapuskan. Habis itu ke gereja cuma nyanyi-nyanyi 1 kali seminggu, mimpi masuk surga. Sedangkan polanya jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak. Gimana mau masuk surga? Itu abangku. Nah sekarang begini. Menurut saudara, manusia bisa memperoleh hidup kekal. Manusia bisa memperoleh hidup kekal itu karena menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan? Dua-duanya. Oh nggak ada begitu. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi hidup kekal diperoleh itu sederhana. Percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Titik. Nggak ada hidup kekal itu percaya saya mati di salib, darahku ditumpahkan untuk dosa. Itu nggak ada. Itu ajaran Paulus, ajaran gereja, ajaran Kristen yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus. Jadi hidup kekal menurut Yesus menerima dia sebagai utusan Tuhan. Itu silakan. Paulus itu sebenarnya orangnya jahat, Mas. Dia itu para pembantai orang-orang Kristen pada waktu itu di Athena, ya kan? Namun ya, dia dipertobatkan oleh Yesus sendiri. Oleh sebab itu dia meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah itu begini, Mas. Terus itu semua kan termuat dalam Injil, ya kan? Semuanya termuat dalam Injil, ya toh? Oke. Jadi saya mau bertanya dulu, Mas. Ini mungkin di luar koridor sedikit. Saya ingin mengetahui pengetahuan tentang Muslim juga, karena di keluarga saya itu kan banyak yang Muslim juga. Jadi seperti ini, apakah benar Al-Quran itu turun dari langit? Iya, Al-Quran wahyu dari Allah, artinya dari arsy, artinya dari langit.
Bukan ditulis oleh wartawan-wartawan. Tidak seperti Bible, itu dari bumi bukan dari langit. Silakan. Saya pernah mewawancarai beberapa orang Muslim, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dari langit dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, lalu dia melakukan ekspansi agama. Apakah benar seperti itu? Iya. Jadi Al-Quran itu diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun, datang kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad mengajarkan kepada pengikutnya, muridnya, sahabatnya menghafalkan, lalu membukukan, lalu sesuai dengan amanat, beritakan kemudian Al-Quran litubayyina linnas kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran dari langit diwahyukan melalui Roh Kudus sampai kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Habis itu disebarkan karena memang Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Tidak seperti Bible, kitab Lukas hanya ditulis untuk Theophilus, Roma untuk Roma, Galatia untuk jemaat Galatia dan seterusnya. Tidak ada Bible itu perjanjian lama, perjanjian baru yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nggak ada. Noise, abang, suaranya abang pecah. Ya. Tidak jelas suaranya, bang. Noise. Tidak jelas suaranya. Hujan sini hujan. Kilat. Hujan mas, hujan. Kami hujan. Oke. Baik, nanti kalau sudah agak baik naik lagi ya bang ya. Saudara Benceng ya. Terima kasih. Jadi orang kalau ngomong itu sudah doktrin dogma yang bekerja, apapun bisa terlontar dari mulut. Membabi buta tanpa ilmu. Inilah saudara-saudara kita ya, percaya diri dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya. Kenapa? Karena mereka didoktrin mereka anak Tuhan. Mereka pewaris surga. Mati langsung masuk surga. Dosa sudah ditebus. Sekali seminggu nyanyi-nyanyi doang. Terus melihat Islam begitu ribet. Ibadah. Mereka pukul dada, busung dada gitu loh. Kami ini anak Tuhan. Kalian itu hamba Tuhan. Kalian begini. Terlanjur Kristen doang. Tanpa ilmu. Terus kalau Al-Quran dikatakan kitab dari langit. Yes. Al-Quran itu kitab dari langit. Sama seperti Torah. Torah itu kitab dari langit. Beda dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu kitab dari bumi. Itu dibuat di bumi. Hasil tulisan orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Gitu. Yesus sendiri tidak kenal kitab-kitab itu. Yesus tidak kenal Lukas. Yesus tidak kenal Markus. Yesus tidak kenal buku Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yesus tak kenal buku-buku itu. Itu buku-buku asing bagi Yesus. Yesus nggak kenal buku-buku itu. Begitu saudaraku. Ya, ini juga ada pemberitaan bahwa ini tidak di-live-kan di beberapa wilayah. Sahabat-sahabat bisa ini enggak? Oh, kita rungkatkan dulu ya. Iya ya, 30 detik insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ya nanti. Lah, tidak semua umat Islam itu carilah. Tidak semua umat Islam itu menaksirkan Al-Quran kalau bukan ahlinya. Tidak semua Umat ngerti. Islam kalau dia mau pahami itu Al-Quran harus dituntut Tidak dengan semua ngerti itu yang ahlinya. benar. Tidak semua ngerti. Ya, coba di ayat berapa? Ya tunjukkan mana bukunya. Ini di surat depan mana ini? kamera. Ini nih. Ya coba cari yang tentang lahirnya Isa. Di mana? Di mana? Carilah.
Iya golong. Kau tahu Ya, kau bilang harus kau mengajarkan kubantu. aku tentang Al-Quran. Coba kau buktikan di mana di Al-Quranku Isa itu lahir. Di mana? Astaga, oke sebentar ya, saya cari bentar. Bentar biar ku bantu Justru kau. Yesus itu Biar- lahir di kandang domba. Diam dulu, diam dulu, Yesus datang bentar ya, paling bentar tidak. ya, bentar. Teman-teman ini saya pasti seperti ngopi ya, karena saya bakal cari ayat bentar. Apa? Katanya tidak punya HP satu, cuma satu aja. Kau apa tuh bohong kau? Coba. Ada Tuhan yang digantung, itulah Tuhannya orang Kristen. Terkutuk dia, disiksa dicambuk, ternyata Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kristen memaksa orang, anaknya orang kurus dituhankan. Yesus akan turun mengusir orang Kristen. Matius 7:20 sampai 23. Itulah orang Kristen, tidak punya otak dan tidak berakal. Orang Kristen longgar sekali. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Ya. Oke, tentang kelahirannya ada di ayat 34, lalu pendukungnya di Al Imran. Sekarang kita buka 34 dulu. Kita buka. Buka yang 34. Ya. 34 35 habis itu Al Imran ya. Jadi ini dua pendukung di belakang. Itu di surah mana? Yang Maryam dulu 34 35 kita baca dulu. Ya, ada sekarang di panggung. Ku baca. Ya, mana bikin di depan Isa, kamera, bikin depan putra kamera kayak Maryam tadi, 34 yang 35. mengatakan Bang, berkataan yang benar yang Bang, bikin depan mereka kameramu. Apalah kau? Ku baca kau ini kau. Iya, bikin depan kamera biar aku baca. Takutnya kau bohong. Baca Arabnya lah. Katanya kau bisa. Kau bisa baca syaratnya? Iya, maksudnya gini, kau baca Arabnya, habis itu kita baca Indonesianya. Ini bahasa caranya nih. Baca. Nggak usah kau atur saya. Coba aku baca. Nggak bisa bahasa Arab. Zalikal ta'inda zalhu fallaqo. Malah masih kali tuh. Ini saja artinya saja. Coba. Lucu kali lah si Dirman mulai ini. premin dia. Ayo baca Indonesianya lah, nggak apa-apa. lucu. Nggak apa-apa Indonesianya aja. Baca. Ya Dan- itulah apa kau baca. Ya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan Itulah perkataan. Isa putra Maryam. Ya. Yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. 35. Tentang kebenarannya ini. Ya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Turun lagi, kan 34 35. 35. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Nah, sekarang kita buka Ali Imran-nya ya. Boleh Bang, buka Ali Imran ini terakhir, buka. Buka. Bentar, Ali Imran berapa ya, bentar. Al Imran 345. Al Imran 45, buka Bang. Kau buka. Ya, satu lagi ini terakhir. Al Imran 45. Ya kau buka. Masa saya mau buka terus? Satu lagi. Kau yang lebih paham Kan tentang Quranku. kau kalau buka. baca Quran kan kau dapat pahala gimana sih? Buka. Seakan-akan kau lebih paham Quranku. Ya, Quran 45. Bibirmu saja kau tidak paham. Yesus punya Tuhan, kau malah kau Tuhan kan? Paham Iya, itu? sekarang Imran 45, kenapa kau takut? Yesus menyembah Imran 45. Yesus menyembah kepada Tuhan Maha Esa. Kau yang menuhankan. Terus kau Ini mengajarkan terakhir Bang. Quranmu. Nah, Terakhir kamu aja Bang. kau. Ali Imran 45 terakhir aja. Biar kita baca sama-sama. Ali Imran 45. Coba, buka kau. Buka. Ya bukalah Bang, kan di situ tinggal buka. Kau buka lah. Ya kan depan abang udah ada Quran.
Iya, kau buka lah juga. Kau tadi kau buka juga. Coba. Iya buka. Tinggal buka lembarannya ke Imran 45. Iya kau buka. Bang ini kan teman-teman juga pengen baca lah. Kan kau punya Quran ini. Alimah berapa? 45. Kau ini nyuruh-nyuruh saya ini. Bukan nyuruh bang, kan Terus maksudnya kita baca bareng-bareng mumpung abang banyak bukunya. Kan abang banyak bukunya. Kau nyuruh-nyuruh ini. Kan kau ibadah, kalau baca ini. Quran kau ibadah. Paham gak? Kristen tidak pernah, ya Yesus tidak pernah mengajarkan beribadah dalam gereja. Ini kan Al-Imran kan ini. Ini. Ya. Mana Ini. yang 45-nya? 45 apa? Berapa? 45, Oh, 45. 45-nya. Apa lagi? Nih lihat, ingatlah. Ini pokoknya tanda kurung ini bang nggak ada di Arabnya ya. Ya, sekarang langsung saya baca yang Kenapa tanpa kau yang kurungnya. lebih paham? Ya, Memang kenapa kau iya. lebih paham? Memang Kenapa betul, kau lebih Bang. paham tidak kurangku? Kenapa? Bang, tanda kurung. Apa yang tanda, apa yang aku pertanyakan di sini? ya, saya baca di luar tanda kurung ya. Innallazina tati laman dasokibim. Nah, terus Itu ada kata, lihat, dengerin ya. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu." Tanda kurungnya nggak aku baca ya. Tanda kurungnya nggak aku baca. baca semua yang ada tertulis. Dengan Baca semua yang kalimat. ada. Tuh dengerin dulu. Menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Betul nggak? Kalimat apa itu? Kalimat daripadanya apa? Kalimatullah lah. Kalimat itu artinya diberikan perkataan. Ini kalimatnya, ini perkataannya. Ya, sekarang coba kau baca Arabnya. Kalau nggak percaya, geser ke kanan. Geser kanan dikit. Mana? Ya udah. Ngatur-ngatur kau pula kau. Enggak, geser Terus apa? kanannya. Ya, terus kau apa yang aku pertanyakan di sini kau? Apa yang kamu mau pertanyakan di sini? Apa? Yang saya pertanyakan kalimat Allah. Apa? Kekal atau tidak kekal? Saya nanya kamu. Kekal. Ya udah berarti Yesus Oke. kekal. Oke, Yesus kekal. Tepuk Oke, tangan Yesus kekal. semuanya. Dan yang Oke, kekal siapa? Yesus kekal. Yang kekal siapa? Saya tanya. Apakah Bentar dulu, yang kekal Tuhan atau makhluk? Sabar dulu. Yang Bukannya kekal kau di Tuhan sini. atau makhluk? Oke. Bang, bentar dulu. Abis ini kau boleh. Apakah umat Islam mengakui Isa itu adalah Tuhannya umat Islam? Itu tidak perlu, yang penting isi Quranmu. Oke. Berarti kalian Apakah umat Islam mengakui Isa itu adalah Tuhannya umat Islam? Ya, karena Islam menentang Quran. Di mana katanya? Oke. Apakah Isa akan turun? Apakah dia punya misi? Dirman mencret, datanya ada. Saya tanya dulu. Kata Apakah Dharma Isa panas itu- Dirman katanya. sabar Betul dulu. bang. Apakah Isa itu nama Jadi Tuhannya umat gini. Islam? Bang saya nggak Sabar peduli. dulu. Bang dengerin, Sabar saya dulu. nggak peduli. Apakah nama Tuhannya umat Islam itu adalah Isa? Kau jawab pakai data. Nah, kalau Bang kita saya baca nggak surah peduli. An-Nisa, Dengerin kan ya, kan sabar katanya mau dulu. main data. Surah An-Nisa 1:4. Nah. kita tadi kan menuju Bibelnya. Kau ya. bilang Nah, tadi kita baca Isa surah An-Nisa ya. Di mana tertulis Isa kekal itu? Bang kan tadi kau bilang kalimatullah itu kekal. Apa arti kalimatullah itu? Kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah. Berarti perkataan Allah. Kalimat Allah iya kekal atau tidak? Kalimat Allah, perkataan Allah itu kekal. Kalau perkataan Allah itu kekal. Nah sekarang di situ Isa itu kalimat Allah. Kalimat Allah. Berarti Isa kekal nggak di situ? Ya, siapa mengatakan Isa Bang, itu saya- adalah ini? Apa ya? Bang saya lagi nggak peduli. Siapa ya. yang Saya mengatakan nggak Isa itu peduli. adalah Tuhan? Bang saya nggak peduli Nah, siapa yang ngatain. makanya berarti kau Enggak, yang saya peduli sendiri. adalah data. Data yang saya peduli. Saya tanya, di dalam Bibelmu saja Yesus mati nggak? Lari. Nggak bisa Kang?
Isa itu di dalam Kang Farur, Islam, kau Isa naik itu biar ku orang yang ajarin kau. diselamatkan kepada Allah. Jadi biar kalian Isa. tahu ya, saya nggak pernah ngomong kosong. Biar kalian tahu ya bahwa apa ya, Kristen ini memang sangat bodoh ya. Bodoh. Bang lihat, memang ya. Bang Dirman Sangat lihat ada bodoh Bang memang, Dharma ya. ngetik apa di bawah, baca. Radiatornya Dirman bocor halus, makanya cepat naik panasnya. Bentar dulu Bang, buka guru Al-Quran. Buka tadi apa yang dibahas. Coba buka tadi yang apa? Tuh kucang. Bang Host tuh agama apa sih? Sebentar. Ini Ingin tahu hostnya agama apa. Ini. Apa baca? Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah ini. Kafir orang ini. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang Allah itu adalah Isa Masih. Ini kafir. Ya, kalimat kedua, membunuh itu 7:21 sampai 23, aku akan mengusir orang yang memanggil diriku Tuhan, lenyaplah dari hadapanku. Itu sudah jelas itu. Apalagi kau? Ini. Makanya aku bilang, di mana umat Islam mengatakan bahwa umat Islam itu Tuhannya Isa. Nah, kita baca aja. Surat Di Al-Maidah Quranmu. ayat Di 72. Quranmu. Ini nih, sesungguhnya telah kafir berarti orang kontradiksi, yang Bang. berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa Masih. Ini kafir ini orang kalau mengatakan Isa Iya, itu berarti ada kontradiksi, sebagai Allah. Bang. Kalau dalam Bible Yesus itu adalah Allah. Itu perkataan Paulus di situ. Di Memang dalam Bible betul. Yesus adalah Allah. Betul, Itu karena perkataan Yesus Paulus. adalah kalimatullah, betul. Sabar dulu. Karena Yesus itu kalau kekal, orang berarti kafir itu, berarti Bible yang benar, kalian yang salah. apanya yang benar Bible? Apanya yang benar ini? Ya karena Apanya yang benar? Apanya yang kalimat benar tuh. ini? Nih dengerin pada mulanya adalah oke. firman. Dengar. Oke. Ini saya mau baca Apa? data boleh nggak? Yohanes Ya. 1 ayat 1 denger ya. Pada mulanya Oke. adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, oke. Dan firman itu adalah Allah. oke. Itu yang benar. Itu Bang Boleh aku Dirman. ngomong? Kan Saya ya oke. sekarang saya Oke, tanya dulu saya Bang ngomong ya. Dirman, yang kekal apa? Pada Yohanes 1, oke. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan Allah itu bersama. Bang Dirman, Timbul saya pertanyaanku. nanya dulu biar kita lanjut. Sabar dulu, katanya dulu. Kira-kira Bang kalau Allah Dirman. tidak berfirman, apakah Yesus bisa berfirman? Bang Dirman dengar dulu saya boleh nggak? Karena kita akan bisa Kalau Allah lanjut tidak ketika berfirman, kau. apakah Yesus bisa berfirman? Ya kita harus sepakat dulu, makanya saya tanya dulu sebentar aja. Kalau Allah tidak Bang Dirman. berfirman, apakah Yesus juga Iya bisa itu berfirman? akan ku jawab. Maksudnya kita sepakat dulu. Ya, jawab dulu ya jawab dulu. Saya tanya dulu Firman kalimat itu. Iya, Kita dulu yang Yesus kekal itu berfirman apa? Dari mana awalnya di situ? Yesus berfirman itu dari mana dia bisa mendapatkan Bentar, firman itu? yang kekal itu apa? Saya tanya dulu biar kita lanjut. Kekal itu artinya abadi selamanya. Bukan, yang kekal itu apa? Yang kekal itu abadi dan selamanya, tidak bisa mati. Iya, Kekal itu nama ciptaan Tuhan. atau Tuhan. Allah, ya sabar dulu. Allah itu kekal. Enggak, saya bukan nanya Abadi. begitu. Saya bukan gitu. Sabar saya dulu. nanyanya gini, yang kekal itu ciptaan atau Tuhan? Dalam konsep dalam Quran itu kekal itu adalah Bang abadi. Dirman, Berarti kenapa selamanya, deg-degan tidak bisa gitu sih mati. saya tanya? Kalau kita pertanyakan, apakah Yesus kekal? Bentar dulu saya tanya. Saya Saya tanya, apakah Yesus kekal? Saya lagi nggak bahas Yesus. Saya cuma nanya, yang Apakah kekal Yesus itu kekal? pencipta apa Tuhan? Nanti kita dohara. Apakah Yesus itu kekal? Kekal. Apakah Yesus pernah mati? Lah, namun bangkit kembali. Lah, emang betul. Oke. Apakah Yesus Bangkit itu kekal? kembali dan sekarang hidup sampai sekarang. Oke, siapa yang Dan membangkitkan Yesus? sampai selama-lamanya. Oke, saya tanya, yang membangkitkan Yesus dalam kubur itu siapa? Aduh, nanya mulu. Alalala. Yang membangkitkan Udah Yesus itu kena siapa? ya Bang. Abang kena Ali Saya Imran. tanya, yang membangkitkan Yesus dalam kubur itu siapa?
Enggak, Bang apakah Ali Imron dibangkitkan? emang salah. B. Apakah dia bangkit sendiri? Tak, Itu Ali jawab. Imron salah, Bang. Sabar dulu. A. Apakah Yesus Bukan bangkit sabar, sendiri? kau B. jawab. Apakah Yesus yang bangkit sendiri? Apakah Yesus yang dibangkitkan? Jadi gini, Yohanes sama Ali Imron tuh sama. Sabar dulu. Jalan kemana-mana dulu. Bukan lari. Saya jawab. A. Apakah Yesus dibangkitkan? B. Apakah Yesus bangkit sendiri? Jawab. Salah satunya nih. A atau B? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Data. Ini saya nanya dulu kamu sebentar. Ada tidak? Kau jawab sendiri. Ya kan kau itu, katakan aku dan Yesus Bapa bangkit adalah sendiri. satu. Tunjukkan datanya. Data. Aku dan Bapa Jangan adalah sebentar. satu, jelas. Sabar. Apanya yang sabar itu datanya, data? Sabar. Oke. Teman-teman. Di dia dalam mengatakan- Yohanes, ini saya jawab Tidak, sabar. ya. Dalam Yohanes ada ayat, aku Sabar dan dulu, sabar dulu. Bapa adalah Teman-teman, satu. Dia mengatakan tadi. Dia Ya, mengatakan udah, tadi. kamu Yesus meninggal. mati, dia bagi sendiri ya. Kamu Tidak ada yang meninggal dengan membangkitkannya, datamu. betul? Sabar dulu. Kamu tadi mengatakan. Bukan sabar. Yesus Bukan sabar. dulu. Kau yang harus sabar, Bos. Sabar dulu. Sabar Kau dulu, tadi sabar dulu. mengatakan Yesus Sabar itu dulu, mati. sabar dulu. Dirman, Terus sabar dia dulu, bagi sabar sendiri, dulu. kan? Sabar dulu, Tidak, sabar dulu. pertama- Sabar dulu, Kamu- sabar dulu. Sabar dulu. Enggak, kau Sabar harus dulu, sabar bertanggung dulu. jawaban dulu. Dirman, tadi kau bilang, sabar dulu, Yesus sabar itu dulu. ag- Sabar dulu, sabar Kau dulu. kan Yesus itu mati. Sabar terus dulu, dia sabar bagi dulu. sendiri. Oke, kita baca. Aku juga bisa kalau ngomong sabar dulu. Enggak. Yang ku minta Lari kau kemana-mana jawab, kau. bukan sabar dulu. Enggak. Ini. Putih kan datanya. Enggak. Ini. Kisah Pela Rasul 2. Berarti Nomor- kau tidak percaya Al Imron ya. Ini nih, nomor 32. Teman-teman, Ya, kita Dirman baca. tidak Aku percaya punya. Quran, Sabar. teman-teman. Ini nih. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Iya. Gugur ya. Enggak gugur. Ya, di situ gugur. Enggak gugur lah, ada ayat pendukung. Aku dan Bapa adalah satu. Yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri siapa? Waktu Yesus mati 3 hari 3 malam, siapa yang mengatakan Yesus bangkit sendiri? Ada Tanpa dia ayat bangkit? Kau pendukung. katakan, Aku dan Bapa kau kan? adalah Kau kan? satu, Itu katakan, jelas. ini modal congor dia. Lah, Oke, apa ini saya pakai ayat? Oke, sabar. Yohanes 10 Coba apa nomor 30, artinya aku dan Bapa adalah satu? Ya, Itu apa artinya? Ya, oke. Kamu mau lari Yohanes 10 Enggak. nomor 30 Ya, kan? ya. Dengerin. Ya, Yesus berkata. Aku adalah Bapa adalah satu kan? Ya, apa artinya? Oke. Aku adalah Bapa dan satu. Oke, yang mati di kayu salib Bapa juga. Waktu Yesus mati tuh. Enggak, artinya dulu kau lari terus. Lari terus. Oke, saya ulangi. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah Bapa dan betul? satu. Artinya apa? Nah, aku adalah Bapa dan satu. Bapa di dalam tubuh Yesus ada Bapa kan? Woi, saya nanya kalau ada kalimat aku dan Bapa adalah satu itu artinya apa? Takutnya Kira kau apa nggak kalau ngerti, menurut makanya jalan aku dulu, tanya cari dulu. Aku adalah aku dan Bapa adalah satu. Berarti dalam tubuh Yesus ada Bapa. Nah, kau saya udah bingung. Contoh. Kau yang kutanya, kenapa kau nanya? Contoh gini, saya kasih kau contoh ya. Kalau saya Contoh. bisa menjawab, sekarang saya nanya kau dulu. Contoh. Nggak ada Ini contoh, Bunda nggak ada Maryam. contoh. Ini nih, ini Bunda Lah, Maryam sama ngapain ke Yesus. Maryam sih orang Oke. lagi bahas aku dan Bapa? Oke, gini. Oke. Wah, lari mencret. Aku sabar. Dirman Sabar. mencret. Sabar, aku dan Dirman Bapa. mencret nih, teman-teman. Ya, aku sabar dulu. Aku dan Teknik Yesus diskusi adalah satu. dia Apakah adalah aku Yesus? sabar. Coba aku jelaskan. Coba kayak mencret. Yesus mati 3 hari 3 malam, terus dia bangkit sendiri, tiada yang bangkit. Iya, bang pelan-pelan lah, bang, jangan emosian, bang. Boleh nggak? Boleh, biar kita santai ngomongnya, biar kita bisa puasa dengan baik, bisa. 10:30, aku mau kejar. Aku dan Yesus adalah satu. Apakah aku Yesus? Ya udah pelan-pelan. Kau kenapa nanya terus? Karena kau tidak pakai data tadi, kan? Nah, itu semua ayat Karena data. Kau tadi waktu dibawa aku nyimak, ini. Gini itu Bang Dirman, ngomong sekali. dengerin Bang Dirman. Saya tanya enggak? Kalau saya, kan Enggak, Abang Yohanes- Dirman tanya, Yohanes dengerin. 10, Kalau saya itu enggak, sistematis. saya tidak melihat kemana-mana. Sabar. Saya ngomong. Coba, apakah Yesus itu adalah Bapa?
Sabar. Apakah Yesus itu Sabar. adalah Bapa? Sabar. Ya, sabar ya, sabar. Kau jawab dulu. Sabar. Saya dulu ya. Kau yang harus sabar sebenarnya. Dengerin. Kan kau bertanya, Yesus bangkit oleh siapa? Apakah Yesus itu sabar adalah dulu. Jawab dulu. Sabar Itu dulu. kan kau tadi yang ngomong, makanya aku bertanya, apakah Ini Yesus saya adalah mau Bapa? sistematis. Kau tadi Ada nanya ke sistematis saya. sebelah pula. Kau nanya ke saya kan tadi. Ya, Tapi awalnya aku kau pakai data, bilang kan? gini. Awalnya kau Ya. bilang gini, apakah Yesus Aku pakai data, kan? mati? Iya betul. Yesus Lalu kau mati. bilang, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, nggak akan saya tuhankan. Yesus bangkit, betul? Di mana kau ngomong? Lalu kau nanya, Di mana? dibangkitkan oleh siapa? Di mana Betul? kau ngomong tadi? Kau bilang Yesus mati 3 hari 3 malam. Kutanya kau, dia membangkitkan Yesus dulu lah, itu diam dulu lah, apakah? Bang. Sabar Bang dulu. Dia Dirman. membangkitkan Yesus dalam kuburan, apakah ada yang membangkitkan atau dia bagi sendiri? Iya Kau bilang, betul. Lalu dia kau bagi nanya sendiri. kan. Aku baca Bibel. Ternyata Iya, Yesus lalu kau mati nanya. membangkitkan. Dengerin Kau dulu bilang lah. tadi Yesus Aduh, itu ngomong mati terus bagi kau. sendiri, Kau tidak ada yang membangkitkan. kau orang stres apa gimana kau ngomong sendiri? Kau bodoh memang kau. Enggak, kau bisa diam dulu nggak? Kau itu naik duka mau komal saudara Islam, kau cuma modal gila aja kau. Nggak kau ngomong terus. Kayak gimana sih diskusi kau? Ya Saya karena dulu kau lah tidak pakai ngomong. data. Ku kejar itu semua pertanyaanmu. Ku kejar. Bang. Kau tadi membalas tentang surat Bang. Maryam. Kau tadi membalas Bang, tentang saya Al-Quran. tanya dulu Ku sama jawab dengan kamu. pakai data. Dengerin Ku jawab ya. pakai data. Surat Maryam siapa yang nunjukin? Siapa yang nunjukin? Saya. Kau yang kuajarin tadi. Ya kak, karena kau yang marahkan. Enggak, karena kau nggak Kau ngerti. yang marahkan saya kan. Sekarang saya tanya. Di mana Yesus ditampar dan ditenjo itu? Di mana itu datanya? Duh, nggak Saya mau arah nyambung kamu juga, kalau di situ. lagi. Nggak nyambung. Lain kan? Oke, kita kembali ke kontes. Yohanes 10:30. Aku adalah Bapa adalah Nggak satu. gini Bang Dirman, Saya biar logikakan mantap dulu. ya. Sorry. Aku Bang Dirman sama boleh? Yesus adalah satu. Apakah aku Yesus? Sabar, Bang Dirman sekarang saya persilakan Bang Dirman ngomong. Dengerin. Oke. Bang Dirman ngomong, abis Bang Dirman ngomong, Bang Dirman persilahkan saya ngomong. Silakan. Tadi kau bertanya terus. Saya mewakili saudara Muslim saya di sini. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Enggak Kak, kamu ngomong aja, kamu soalnya motong. Enggak. Saya ulangi. Enggak, kamu ngomongnya Apakah sampai Yesus puas, itu Bang. adalah Habis itu Bapa? saya sampai puas. Sabar dulu. Apakah itu Yesus adalah Bapa? Kamu ngomong sampai puas. Jawab aja. Habis itu saya Yesus- ngomong sampai puas, Yesus, jangan kau potong. Soalnya Apakah kau dari Yesus tadi Bapa? kau Sabar dulu. motong. Apakah Yesus itu Bapa atau bukan? Itu aja. Udah Dia belum? pertanya aku ini. Ya udah belum? Ya, jawab. Udah saya jawab. Saya udah jawab pakai ayat ya, bahwa ada tertulis ya, bahwa Bapa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Jadi Yohanes sudah 10:30. Jadi sudah jelas bahwa Bapa dan Allah adalah satu. Sekarang itu akan menunjukkan bahwa benar Yohanes 1:1-nya yang pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah itu sendiri. Dan itu sinkron dengan Al-Imran, bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Dan tadi abang bilang kalimatullah itu kekal. Nah saya tanya, yang kekal itu Tuhan atau makhluk? Ya sudah pasti Tuhan. Jadi Islam itu Tuhan. Isa itu Tuhan jelas. Nah sekarang kau bantah Al-Imran itu salah bagaimana? Itu kafirlah orang mengatakan Isa Masih adalah Allah. Siapa yang menganggap Woi, itu? yang saya tanya Al-Imran. Depannya orang kafir itu adalah neraka kan? Ya udah, Yang itu saya katanya tanya tadi. Al-Imran Bantu itu juga. Oke. salah. Enggak bilang begitu. Oke, sabar dulu. Kau Sabar bilang terus. Yohanes 10, sabar. Baca Sabar tadi, kau terus bilang kerjaan Yohanes 10 kau. nomor 30, aku adalah Bapa adalah satu. Ya oke, kita buka kamera. Ayo cepet. Jawab dulu, salah nggak? Salah. Oke, kita baca. Ya salah nggak Al-Imran? Matius, nih. Matius Yang 27. kutanya Al-Imranmu salah Matius nggak? 27. Nomor berapa itu? Mana? Yang nomor kutanya ini? Al-Imranmu Empatnya. salah Ini nih, atau ini, tidak? Ini, sabar. Sini. Kok sabar Eli, sih? ini nih, Eli lama kok sabar syabatani. Ini sih? kan Eli lama syabatani. Kalau kita mengertikan bahasa Indonesianya, kita baca Mazmurnya. Eli lama syabatani. Apa artinya itu Eli lama syabatani? Oke. Kita baca di sini Mazmurnya. Mana Mazmur?
Ini sabarlah kau. Mazmur mana Mazmur ini? Kita baca Mazmur. Dia jawab ya teman-teman ya. Kau saja tidak menjawab. Lah saya udah jawab barusan dengan baik. Apanya kau jawab? Kau nggak jawab saja kau tidak bisa menjelaskan. Isa tidak ada dikatakan dalam Al-Quran, bos. Tidak ada dikatakan Isa dalam Al-Quran. Kau itu framing aja kau. Kalimat tadi apa? Kalimatullah. Kau ngarang itu, ngarang kau. Ada tadi kita baca sama-sama. Nah, ini. Oke. Kamu bilang Yesus itu Yesus itu adalah Bapa adalah satu. Oke. Lah siapa yang bukan saya yang bilang ayat. Sabar dulu, Mas. Sabar. Mas bukan saya yang bilang, Bang. Itu data. Nomor 22 sampai nomor 2 ya. Nah, di sini tertulis Alaku, kenapa engkau pergi meninggalkanku? Di Matius 27:46 di situ diartikan bahasa Ibrani atau Yunaninya Eli lama sabatani. Di sini penjelasannya apa artinya itu Eli lama sabatani. Di sini jelaskan Alaku, kenapa engkau pergi meninggalkanku? Pertanyaan saya di sini. Pertanyaan saya di sini. Kalau memang Yesus itu adalah Allah, tertiga Yesus disalib. Kenapa Yesus berteriak minta tolong? Eli lama sabatani. Yesus sama Allah satu hakikat dan tidak bisa dipisahkan. Begitu Yesus disalib, kenapa Yesus berteriak Eli lama sabatani? Diartikan di Mazmur 22 nomor 2. Alaku, kenapa engkau pergi meninggalkanku? Berarti Yesus sama Bapa atau maupun Allah tidak satu hakikat dalam satu pribadi kan? Dijawab. Udah ya, kau jangan potong ya. Jawab pakai data ya. Iya. Jawab pakai data. Saya jawab dari tadi itu saya jawab pakai data. Ya. Tadi saya udah bilang ya bahwa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus itu datang dengan wujud seorang hamba yaitu manusia. Ya. Dan jadi saat Yesus sedang mewujudkan diri sebagai manusia, ya memang dia ada sisi manusianya dan dia memiliki hakikat Allah. Dalam kekristenan ketika dia makan, ketika dia menangis, ketika dia berdoa, bahkan ketika dia lahir, ya dia itu memang dalam posisi dia sebagai manusia. Namun dia tetap Allah karena dia adalah kalimat atau firman dari Allah itu sendiri. Sama seperti isi Al-Imran. Nah sekarang Al-Imranmu kau gak percaya, itu yang kau harus jawab, silakan. Iya, aku percaya. Apa di situ bunyinya? Bahwa Isa adalah kalimat Allah. Kalimat Allah. Apakah umat Islam menuhankan Isa? Saya bahas Ali Imran itu nggak usah lari-lari. Iya. Kamu mengatakan Isa itu kalimatullah. Apakah Isa itu Tuhannya umat Islam? Bukan saya, Bang, Quranmu. Oke. Aku cek di Google tadi, kalimatullah itu artinya orang yang bisa diberikan waktu dan waktu yang Allah telah ditentukan dalam umur itu. Kalau Allah telah menentukan umur itu, maka Isa itu akan turun dan dia akan mati. Surah An-Nur itu. Oke, sekarang saya tanya. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah ya? Yesus adalah Allah. Bang, bentar dulu. Kau nanyanya panjang, tapi kau kalau jawab nggak pernah benar. Sabar, kamu bilang Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Kalau kita pakai akal ya, pakai logika, kalau memang Yesus Allah, ia mengandung Yesus Bunda Maria juga. Kan Yesus kan mengandung Yesus kan dilahirkan kepada Bunda Maria. Berarti Bunda Maria melahirkan juga Allah. Berarti waktu Yesus menyusui ini Yesus berarti Allah juga ini dia mimik gitu maksudnya. Kan Yesus adalah Allah kan? Ya kau jawab dulu, kau percaya Al-Imran? Ya, karena kau akan ngerti kalau kau percaya atau tidak. Jangan lari kemana-mana. Kau percaya isi Al-Imran atau tidak, Bang Kamu bilang Dirman. Yesus itu adalah Allah. Ya, Kenapa kau lari?
Sabar dulu. Ya, memang di Ali Kau Imran bilang begitu. sabar dulu. Kau bilang Yesus adalah Allah. Oke. Waktu Yesus masih kecil digendong sama Bunda Maria, Yesus juga itu menyusui. Apakah Allah juga ikut juga menyusui? Berarti lebih kuasa siapa di situ? Yesus atau Tidak kemanusiaan. lebih kuasa Bunda Maria karena karena Bunda Maria yang merawat Yesus. Kan saya berarti bilang lebih- apapun lebih yang kuasa berhubungan. kepada Bunda Maria. Kenapa ketuhankan anaknya? Kenapa kau tidak sekaligus kau pertuhankan ibunya Yesus, Bunda Maria? Kenapa? Nggak nyambung. Nak nyambung, kau nak nyambung. Sekarang Kau saya nak tanya. nyambung. Apa? Saya tanya, Bunda Maria Tidak. berkata nggak Bunda Maria dan Bapa adalah satu? Di mana itu tertulis? Enggak, saya nanya, apakah Bunda Maria berani berkata Bunda Maria dan Bapa adalah satu? Nggak berani. Iya, makanya saya nggak tuhankan dia. Bego kau. Oke. Kita benar di situ. Yesus berani Pindah berkata, terus. aku Kau adalah pindah Bapa. terus. Sabar. Aku adalah Bapa adalah satu. Kita benar dulu nih. Yohanes 10:30 itu ayatnya toh. Aku adalah Bapa dan satu. Oke, kita benar dulu. Bang Dirman, Waktu Yesus disalib, apakah cebok Bapa dulu ikut tersalib? kau. Itu dulu. Nggak, kau cebok dulu, kau nggak pernah jawab pertanyaanku. Kayak Yesus saja kau berat tidak ada ceboti. Yesus saja waktu masih Enggak, kecil kau itu ceboti soalnya waktu berat sama setiap ibunya. pernyataanmu kau Oke, nggak pernah sekarang tanya. benar. Yohanes 10 nomor 30, waktu Yesus disalib itu apakah Bapa mati juga? Enggak. Yang mati kayu salib itu siapa? Kedagingannya. Kalau Yesus tidak punya daging, apakah dia manusia? Maksudnya? Kalau Yesus tidak punya daging, apakah dia juga dikatakan manusia? Kalau Yesus tidak ada dagingnya, ya tidak manusia. Sekarang saya tanya, yang disalib itu manusia atau bukan? Yang disalib adalah manusia. Sekarang saya tanya, di mana bapaknya? Kalau itu bapak kan menyatu kepada tubuhnya Yesus, waktu disalib berarti bapak juga yang disalib. Bapak itu, Allah itu transenden, ada di mana saja. Kan saya sedih, kamu udah congor kau, udah congor. Lah memang Bilang benar. tadi di Mazmur 22 nomor 2, eli lama sebatani, alaku kenapa aku pergi menegakku. Yesus itu adalah Bapa. Tertiga Yesus disalib, pertanyaan saya di situ. Kata siapa Bang Yesus Bapak adalah juga ikut Bapa? tersalib? Siapa yang Kalau bilang menurut saya Yesus bukan. adalah Bapa? Kau yang sendiri. Kira-kira teman-teman, siapa yang tadi ngomong tadi Yesus itu adalah Bapa? Aku adalah Bapa, adalah satu. Coba, siapa yang tadi ngomong? Saya itu dia itu. Bang, Dan saya tidak pernah mengakui tertulisnya itu adalah Bapa. aku saya dan tidak mengakui Bapa bahwa Allah adalah itu, satu, bukan saya tidak Yesus pernah adalah mengakui Yesus itu Bapa. adalah Allah. Tidak pernah saya mengakui karena Bibel tidak mengatakan begitu. Bapa dan Allah beda loh. Apa? Loh, Bapa dan Allah beda. Oke, berarti dalam Bibel berapa Tuhanmu? Enggak, Allah itu apa coba? Allah itu Tuhan. Bukan. Bapak itu siapa menurut kau? Allah itu Tuhan. Nama Coba, Tuhan itu nama Allah itu Saya nama tanya Tuhan. dulu. Allah di dalam Bible itu, Nama Tuhan itu siapa? Allah di dalam Bible itu teks dalam- aslinya apa? Allah. Allah di dalam Bible itu teks asli Ibraninya. Saya tanya, apakah nama Tuhan itu nama Tuhan? Lucu. Lu bisa jawab nggak? Kayak lucu. Kau bilang aku adalah Bapa adalah satu. Ketika ditanya, apakah itu yang disalib adalah Bapa? Kau bilang itu kemanusiaannya. Oke, memang Yesus manusia. Enggak, Oke. gini saya tanya apakah dulu. yang disalib itu adalah Bapa? Tidak, itu dagingnya. Kira-kira kalau Yesus tidak punya daging, apakah dia bisa jadi manusia? Tidak bisa. Oke, Bapa sama Yesus dalam tubuhnya Yesus adalah Bapa. Waktu Yesus disalib kau bilang Bapa. Lengar memang dasar 1 Korintus nomor 10 kami bodoh oleh Kristus. Karena bodoh memang. Roma 1:22 sampai 22 orang bodoh yang menuhankan anak manusia yang digantung yang terkutuk mati kayu salib. Memang yoteng ini memang kau tanya kau memang puki mai babi memang kau terbanyak makan babi jadi otamu beleng memang kau gila stres kau memang kau. Alah. Udah belum? Apalagi kau bilang? Nggak, kesurupannya udah belum? Udah. Yesus kesurupan, Yesus masuk roh jahat ketika Yesus digantung terkutuk mati kayu salib. Enggak, kau udah belum kesurupannya? Biar kita diskusi lagi. Iya, Yesus kesurupan kan? Nggak bisa nggak Waktu Yesus diskusinya digantung sehat? kan? Bisa nggak? Makanya itu kalau dalam gereja itu tengoklah orang-orang Kristen dalam negeri itu. Ternyata saya beribadah. diskusi sama orang gila. Itu. Yesus saja dikatakan tidak waras dalam
dalam lingkungan keluarganya. Markus 3:21. Yesus dikatakan tidak waras di dalam keluarganya. Ada pembela Yesus itu bilang Yesus tidak waras. Dia katakan dia tidak waras. Udah belum bang? Apa? Makanya saya tanya kau udah belum? Apa kau jawab dulu? Berarti, Ya apa yang kau berarti yang harus di kujawab saat itu apa? Kau ya? banyak kali ngomongnya. Lalalala. Berarti kau bilang aku adalah Bapa adalah satu. Kutanyalah kau, yang mati di kayu salib itu siapa? Ya ini oke. Kau bilang Makanya Yesus. tadi saya tanya dulu. Di mana bapaknya? Ya, saya jawab. Di mana bapaknya? Saya Kau jawab. modal congor. Ya kau Tidak diam pakai dulu data boleh kau. nggak? Kau diam dulu boleh? Pakai data. Oke. Ya, oke. Yohanes Kau diam dulu, 10:30. kau diam Kita dulu. pindah dulu. Oke, kita kembalikan dulu. Ya aku dan Bapa adalah satu. Buat saya, aku dan Bapa adalah satu kan. Aku itu kan manusia. Bapa itu adalah sang sumber yang transenden. Jadi begitu aku dan Bapa adalah satu, itu nggak bisa kita ngomong aku Yesus adalah Bapa, nggak bisa. Karena itu aja udah. Karena dengerin dulu, karena itu sudah tidak masuk akal. Jadi arti sebenarnya adalah aku dan Bapa adalah satu. Mereka tuh satu dalam hakikatnya. Yesus adalah Bapa. Dengerin dulu. Hei, dengerin. Jadi mereka itu satu dalam hakikat Allahnya, paham nggak? Bukan dalam dagingnya. Ini enggak, kau nggak belajar soalnya. Boleh nggak kau dengerin aku ngomong dulu? Boleh nggak? Oke, gue kasih dulu kau contoh. Oke, Enggak, tolol. Enggak, ini ku kasarin kau ya, karena kau bodoh. Ini. Boleh nggak kau dengerin saya ngomong dulu? Kasih kau contoh ya, kasih kau contoh. Nggak ada contoh, saya. Ini kan Nggak ada contoh. Ini kan. Ini nih, kalau saya mengatakan ini pisang, masuk akal nggak ini? Enggak, kau bodoh. Boleh ku terangkan nggak? Ini. Satu koridor kami bodoh. Nah, diam Kalau dulu. saya Sekarang mengatakan kau ini bodoh. pisang, masuk akal nggak ini? Menurutku kau bodoh, kau diam dulu. Saya Masuk bisa akal jelaskan, gini? boleh nggak? Apa yang gue jelaskan? Oke, Yohanes 10:30. Jalan kemana-mana dulu. Enggak, kau boleh nggak saat saya jelaskan kau diam, bisa nggak? Pakai data. Tadi kan saya tadi menjelaskan pakai data kan? Ada datanya kan? Enggak, karena saya ngomong kau kepanasan terus. Iya, karena kau longor. Bukan karena Kenapa kau longor bodoh? dalam Kenapa diskusi kita itu tahu? nggak peduli mau longor mau apa, kau diam. Modal congor aja. Enggak, soalnya kalau Tanpa kau dalil, kalau tanpa kau- data. Iya. kalau kau Berarti motong modal terus aja. berarti Tidak kau yang dalilnya. tidak punya adab dalam diskusi. Iya, saya tanya. Modal congor aja, tidak dalilnya. Apa saya belum ngomong kau udah potong? Iya, jawab. Yohanes 10:30. Jangan lari kemana-mana Nah dulu. gitu, jangan bodoh lah kau. Diam aja, diam. Kapan kau lari keluar dari konteks dan tema? Ku foto ceritamu. Diam kau. Jadi gini, dalam Yohanes aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapa itu kan sang sumber. Ya, dengerin. Sedangkan Yesus itu adalah saat itu manusia ya. Jadi manusia dan sang sumber itu tidak bisa dipahami adalah satu 100% benar-benar sama gitu. Ketika kau bilang aku itu adalah Bapa, itu salah. Nah, kenapa salahnya? Aku benarkan. Aku benarkan sekarang. Jadi gini, aku dan Bapa adalah satu itu dalam hakikatnya. Ya, mereka itu adalah sama-sama berhakikat Allah yang satu itu. Jadi, Bapa itu bukan daging. Dengar ya, sang sumber itu bukan daging. Dia itu satu dalam hakikatnya. Jadi saat kau tanya Yesus disalib, Bapa disalib, ya tidak. Karena yang disalib dan berdarah itu daging. Itu paham gak goblok? Oh, sekarang kau ulangi omonganku. Kalau salah ku muntahin. Jawab. Kau paham gak? Oke. Yesus saja itu waktu ditangkap sama tentara dimuntai dia itu. Enggak, kau ulangi omonganku. Dulu dah itu. Kau ulangi omonganku. Oke. Kan kau udah catat. Kau ulangi. Ini. Iya. Ini kan aku tulis, Ya. aku catat. Aku adalah satu. Aku adalah Bapa adalah satu kan? Gitu kan? Salah, aku dan Bapa adalah satu, bodoh. Iya, aku adalah Bapa dan satu kan? Aku gitu kan? dan Bapa, bodoh. Iya, aku dan Bapa adalah satu kan? Yes, betul. Yes, oke. Berarti Yesus itu adalah Bapa? Jawab dulu.
Nih, kasih contoh ya. Kasih contoh. Teman-teman sudah ku bilang suruh sabar, ngerangkum, dia malah sabar. nanya, emang Sabar, goblok Nih, itu nih, orang. nih, sabar. Aku Asal kata Quran etimologi bahasa Arab kan ya? Apa Quran dengan Quran? Beda jauh, bro. Ini. Itu Al-Quran, bukan Quran. Tapi Nggak bacaan kan? sama. Oh, nggak bisa. Mana ada di situ Quran itu Quran betul bacaan? Bacaan kan? Bacaan apa? Yang berarti membaca bacaan. Membaca bacaan apa? Ini kan membaca bacaan tuh. Quran Iya, itu kan iya membaca bacaan apa? Quran membaca bacaan. Bacaan Quran bukan apa? bacaan. Bacaan apa? Al-Quran itu kan bacaan kan? Bacaan apa? Tanya dulu. Katanya secara ini Google. Gimana itu? Mana yang betul kalian? Kalau bacaan itu bacaan apa? Kalau Al-Quran itu bacaan apa? Quran itu bacaan apa? Jadi ini salah. Ya salah lah. Arab. Salah. Waduh. Salah. Salah. Orang tertulis kok gimana? Iya, aku tanya dulu. Saya kan kasih tuh- dalil. Al-Quran itu bacaan apa? Quran itu bacaan apa? Kalau disebutkan secara eksplisit, oh Al-Quran itu dia membaca firman Tuhan. Oke, apakah Quran juga membaca firman Tuhan? Membaca politik, geografi, dan sebagainya. Bukan Bisa ini. disamakan dengan Al-Quran. Ini, Mbak. Kan Google kan tadi kan Google. Iya, nih, ya. betul. Terus di Asal situ kata di situ Al-Quran secara etimologi bahasa Arab maknanya membaca bacaan. Kan bacaan dengan Quran nggak? Kan Quran Iya, itu- bacaan apa yang dibacakan? Bacaan Lu apa? nggak tahu. Atau begini aja Bunda. Gimana? Bang, Kita berdiskusi ya, Koran, berdiskusi. Bang, begini. Koran menurut KBBI apa? Quran menurut KBBI apa? Pakai huruf Q ya, dan ada titiknya. Terus ada titik atasnya an ya. Menurut KBBI apa? Quran menurut KBBI apa? Itu aja. Jangan kemana-mana. Sebentar ya. Ini Google itu agak lama ini. Namanya Mr. KBB yang kita suruh ya. Menurut KBBI yang pernah saya baca ya, kalau koran itu lembaran-lembaran berita. Iya. Ya. Menurut KBBI kalau koran. Tapi kalau sudah Quran pakai huruf Q ya, ada titiknya AN ya. Di situ itu kitab suci umat Islam, wahyu yang diberikan oleh Allah gitu. Itu pasti itu, nanti keluarnya pasti itu. Oh, berarti kitab berarti kan? Kitab itu Iya, apa, Bang? kamu Bacaan, baca kan? di dalam menurut KBBI Quran dan Koran itu apa menurut KBBI itu dulu lah. Jangan betul. kemana-mana. Yang Anda bilang itu kitab suci. Berarti kitab itu apa, Bang? Ya Allah, berarti kitab. Kamu mengatakan koran itu tadi itu apa di situ? Kita menuju kepada KBBI. Itu lembaga yang sudah diakui oleh negara Saya gitu loh, bilang Bang. koran itu bacaan, kayak koran Republika. Iya, tadi kau itu bilang Al-Quran itu lembaran sama dengan berita, Quran, bacaan. yaitu bacaan. Mbak Yes ya, aku mohon maaf kalau memang Anda ngomong gitu. Inti saya bilang koran itu buku bacaan. Kitab suci itu kita yang dibaca. Al-Quran juga buku bacaan, juga. Iya, Tapi bacaan-bacaan apa? Kau Ya, samakan punya tadi Islam. Al-Quran dengan Koran. Artinya Ya, kalau keduanya di Islam sama-sama kitab bacaan. Ya, kitab Masa suci kau kan, Mbak? sejajarkan Koran dengan Quran? Jauh Tidak, kali aduh. bahasanya. Mbak Aisyah aku nggak sejajarkan. Jangan saya langsung ditarik-tarik ke sana. Kita diskusi loh. Kayaknya
Anda itu menjudge saya, bukan itu. Bang Mental Kalau saya tadi dia salah, bilang apa tegur. tadi? Quran dengan koran kan? Gini loh, saya tidak bisa bilang Al-Quran itu koran, tidak. Koran saya bilang bacaan, kan gitu. Al-Quran kitab Nah, Anda. udah nggak usah dibahas. Lanjut ke Iya. pertanyaan lain. Oke, apa lagi? Silakan, apa mau tanya? Kamu aja yang tanya. Bang Mental mungkin ada tanya. Atau sesuai tema saja. Ajaran Yesus atau Paulus? Di mana Mbak Aisyah? Halo? Timotius itu anak angkatnya Paulus. Satu lagi, kita naikkan dulu. Habis ini kita rungkat ya teman-teman. Habis itu nanti di tab masuk lagi ke sini ya. Soalnya ini nggak bisa ini. Kalale yang kita TikTok. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, ya Pak Kiai. Izin follow balik ya Ustadz ya. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kita Dia akan mengajukan pertanyaan tentang eksistensi Tuhan. Jadi aku ajukan pertanyaan begini. Jika Tuhan itu Kalau Kristen ajarannya dari mana Bang ini Bang? Maksudmu kan Di to the point hari saja. Minggu ke gereja Kok itu? hari Minggu gitu ya, kayak kan? Baik. Ini aku pengen tahu loh Bang. Ya, mute dulu, nggak apa-apa. Kita bernarasi ya. Awalnya itu kami kan dari Kejadian sampai Maleakhi, Bang. Apa kitab suci kami yang nama Judaism. Kami dulu sama dengan mereka. Ya, kami sama mengikuti hukum Taurat itu. Jadi semuanya ke sana. Kami tidak makan B2. Kami itu beribadat hari yang ke-7. Artinya Allah kan 6 hari saja. Dia kita sebutkan bekerja. Hari ke-7 istirahat. Kalau hari Sabat tidak boleh kerja apa-apa, ya. Tapi dengan datangnya Yesus di surat dikisahkan oleh 4 gospel itu ada hal di situ jelas nampak ada perbedaan dengan yang ada di Judaism itu. Memang dia kan lahir di kaum Judaism, artinya dia wajib sunat. Tidak mungkin orang Yahudi tidak sunat. Di 8 hari, normal. Ishak pun sama, 7 hari. Artinya, dia mulai hidup seperti anak-anak sampai 12 tahun sempat dia mengajar, berdakwah, dia pernah belajar juga. Memang ada ngeblank sampai umur 30-an. Karena di umat Yahudi tidak boleh rabi itu masih umur muda. Jadi nggak dikisahkan di situ. Tulisan itu dikisahkan bagaimana intinya, contoh. Ketika mau lahir, berkembang, disalibkan yang pertama. Dan itu masalah Bang yang di kami. Kenapa berubah dari Sabtu jadi hari Minggu? Itulah puncak keberadaan umat Kristen itu karena dia Yesus yang dinubuatkan sesuai dengan Yohanes 3:16 supaya bagi siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Ya dia kan metong, disalibkan. Nyata dibangkit hari ketiga. Metongnya hari Jumat, makanya ada bahasa Jumat Agung. Hari Minggu pagi dia dibangkitkan. Baca KPR 10:40. Allah yang membangkitkan dia dari alam kubur dari hari ketiga. Di situ ceritanya Bang, makanya kebaktian itu beribadah itu hari Minggu. Namun beribadah bukan hanya hari itu saja, hari biasa gampang. Di rumah pun